Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardiana Murnisa Fitri dengan nomor induk mahasiswa 2001020030. Kali ini saya akan melakukan demo sistem tugas akhir saya, yaitu sistem informasi penjadwalan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Di sini sudah ada landing page, kemudian untuk masuk kita akan menekan tombol masuk, sehingga kita akan diarahkan ke halaman masuk. Kemudian pertama saya akan mulai mendemokan bagian admin. Untuk admin, pada saat awal ingin masuk dengan email admin@gmail.com, kemudian kata tadi satu ingin masuk. Ketika admin berhasil login, maka admin akan diberikan tampilan beranda, di mana beranda akan memunculkan data yang telah diinputkan oleh admin. Kemudian di dalam menu ada kelola dengan isian prodi, pengguna, dan mahasiswa. Kemudian di pelaksanaan ada sesi, gedung, ruangan, mata kuliah, ketua panitia. Kemudian yang terakhir ada hasil, yaitu kartu ujian. Kita beralih ke menu prodi, di mana menu prodi di sini kita dapat menambahkan, admin dapat menambahkan, mengubah, dan menghapus. Untuk menambah, nantinya admin akan diarahkan ke halaman ini, kemudian namanya, kemudian singkatan dari prodi itu sendiri, kemudian jangan lupa untuk bagian jenjangnya ini menyesuaikan, kemudian klik simpan saja, maka data berhasil ditambahkan. Adapun untuk ubahnya, tampilannya sama seperti yang tambah, seperti ini. Misalkan kita ubah menjadi saja, lalu kita simpan, maka prodi berhasil diubah. Selanjutnya, jika kita ingin menghapus, maka klik tombol hapus ini saja, kemudian akan muncul konfirmasi. Klik hapus saja jika memang benar ingin menghapus, maka data yang tadi kita pilih untuk dihapus akan terhapus. Kemudian yang kedua, ada menu pengguna. Menu pengguna terbagi menjadi dua, yaitu pengawas dan petugas dan keuangan. Untuk menu pengawas, di sini terdapat menu tambah, terdapat tombol tambah, import Excel, dan hapus semua. Pertama, untuk tombol tambahnya itu formnya seperti ini. Nama dapat kita masukkan, misalkan nama dosen akademisi, emailnya, kemudian prodinya berapa, kemudian untuk kuota itu adalah batas maksimal dari pengawas untuk mengawasi ruangan dalam satu periode ujian tertentu. Jabatan jangan lupa, kemudian simpan. Maka data tersebut berhasil ditambahkan. Sedangkan untuk import Excel, di sini telah disediakan template untuk diunduh, dapat diunduh kemudian diaplikasikan dengan mengisikan data, kemudian kita dapat menguploadnya jika sudah ada data yang dimasukkan. Misalkan ini import data pengawas, seperti ini, pilih saja file Excelnya dan formatnya harus sesuai, kemudian klik import. Tunggu beberapa saat, maka nanti jika berhasil akan muncul
notifikasi berhasil, kemudian data tersebut masuk ke dalam database. Lalu, jika admin ingin menghapus lebih dari satu data, maka dapat memilih banyak data, kemudian baru pilih hapus semua, klik OK jika akan menghapusnya, klik batal jika tidak jadi. Selanjutnya, untuk form ubah, form ubahnya seperti ini. Ada nama, email, prodi, kuota, jabatan seperti tadi, namun perlu digarisbawahi bahwa pada bagian kuota, kalau misalkan pengawas tersebut ternyata sudah sedang dijadwalkan, maka nantinya pada saat admin ingin mengubah kuota, tidak bisa. Namun data yang lainnya masih bisa diubah, kecuali kuota. Seperti ini. Kemudian untuk hapus biasa seperti tadi ini. Lalu selanjutnya ada di petugas dan keuangan. Petugas dan keuangan admin hanya dapat melihatnya, nama dan email. Selanjutnya ada mahasiswa. Saya akan jelaskan salah satunya saja, yaitu prodi D3, karena sebenarnya untuk form mahasiswa itu sendiri kurang lebih sama, hanya berbeda dalam jumlah semester. Kalau untuk D3, jumlah semesternya hanya sampai 6, sedangkan untuk D4 sampai dengan 8. Di sini admin juga dapat menambahkan sekaligus beberapa data dengan menekan tombol tambah ini dan menekan tombol kurang jika ternyata kelebihan. Klik simpan saja, kemudian tunggu beberapa saat, maka kita akan diarahkan ke halaman mahasiswa prodi D3 lagi dengan notifikasi berhasil. Kemudian seperti tadi, hapus semua, harus memilih dulu data yang akan dihapus. Sama dengan next semester, kalau tidak dapat diklik, maka kita coba klik, maka akan nyala. Kemudian untuk tombol naik semester, nantinya mahasiswa akan dinaikkan semesternya tergantung dengan semester dari mahasiswa sebelumnya. Misalkan semester 2, maka nantinya akan berubah menjadi semester 3 dan berkelanjutan. Namun untuk semester 6 nantinya data tersebut maka akan terhapus. Untuk aksi di sini ada ubah dan hapus. Jika ada yang belum lunas, nantinya aksi ini akan memunculkan detail juga, yaitu detail kekurangan. Jadi admin dapat mengecek berapa sih kekurangan dari mahasiswa tersebut. Selanjutnya ada sesi. Di sini sesi maksimal saya buat menjadi 4 saja. Kemudian di sini untuk maksimal 4, kemudian waktu mulai harus kurang dari waktu selesai dan tidak boleh bertabrakan dengan waktu yang telah diinputkan, dan ini maksimalnya adalah jam 4 sore. Kita coba simpan, maka sesi berhasil ditambahkan. Kemudian untuk hapusnya sama dengan memilih salah satu baris data, kemudian klik hapus saja. Selanjutnya ada gedung. Untuk gedung itu sendiri, kalau sewaktu-waktu ada tambah
tambahan gedung di PNG, mungkin dapat tambahkan, klik tambah, kemudian tuliskan nama gedungnya, misalkan gedung singkatannya GB, simpan. Maka gedung baru tersebut berhasil masuk. Kemudian untuk hapusnya, form untuk hapus seperti ini, konfirmasi. Jika iya maka hapus, jika tidak maka batal. Kemudian untuk form ubahnya sama dengan form tambah. Silahkan diubah sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya ada menu ruangan. Untuk menu ruangan itu sendiri dibuat dalam satu halaman karena menimbang ini untuk cara menambahnya mungkin banyak, tapi formnya hanya 2 saja. Di sini bisa langsung pilih saja gedungnya, kemudian kita tuliskan nama ruangannya. Nama ruangan harus unik dan sepertinya tidak mungkin ada nama yang sama. Selanjutnya untuk import dapat kita coba di sini sama seperti tadi. Di sini ada template import yang dapat diunduh. Kemudian kita dapat pilih file Excel-nya untuk mengimport ruangan. Open, kita kemudian klik import, tunggu beberapa saat. Maka jika berhasil, data ruangan berhasil diimpor seperti ini. Perlu diketahui juga nantinya kalau misalkan ada data yang seandainya sama, nanti akan diupdate. Kalau tidak sama, maka akan menambahkan data. Selanjutnya ada mata kuliah. Di mata kuliah saya juga hanya akan menunjukkan salah satunya saja, yaitu Prodi D3. Di sini ada tombol tambah, import Excel, dan hapus semua. Untuk tambah mata kuliah, di sini ada prodi, semester, dan mata kuliahnya, nama mata kuliah. Pertama kita dapat memilih prodinya, kemudian semesternya, kemudian kita dapat melakukan input secara serentak seperti mahasiswa tadi dengan klik tombol tambah ini saja, kemudian kurang jika memang kelebihan. Kemudian kita coba tambahkan pemrograman. Selanjutnya di sini misalkan ada bahasa Inggris. Kemudian simpan. Maka data mata kuliah berhasil ditambahkan. Selanjutnya, untuk ketua panitia ujian, seharusnya nantinya admin dapat langsung melihat tanda tangan yang telah diinputkan. Untuk detailnya langsung ada di sini, jadi tidak perlu mengecek dengan cara yang lain. Kemudian misalkan di sini ketua panitia, untuk ubahnya pilih tab ubah detail, kemudian kita ubah saja seperti ini, simpan. Maka datanya akan berubah. Selanjutnya, sedangkan untuk tanda tangan, tab ketik kita pilih tab menu, terus kemudian pilih tanda tangannya saja. Misalkan ini
kemudian dapat kita simpan, maka file gambar yang telah diupload akan muncul di sini. Kemudian selanjutnya untuk kartu ujian dapat dilakukan dengan memilih berdasarkan prodi, berdasarkan kelas, atau berdasarkan mahasiswa. Kemudian admin dapat memilih prodi di sini, kemudian memilih kelas, atau memilih berdasarkan mahasiswa. Misalkan untuk mencetak berdasarkan prodi dapat ditampilkan, pilih prodinya, kemudian pilih cetak, maka nanti akan diarahkan ke halaman baru yaitu cetak prodi seperti ini. Namun khusus untuk jadwal yang belum dijadwalkan, nantinya akan memunculkan keterangan bahwa ruangan belum dijadwalkan, sedangkan untuk yang sudah dijadwalkan nantinya akan muncul bahwa berada di ruangan berapa untuk kelas TI 1A misal. Kemudian selanjutnya untuk kelas sebenarnya ini sama saja, misalkan yang tadi sudah jadi saja yaitu kelas TI 1A, nantinya akan muncul. Kemudian dapat langsung melakukan print di sini. Dan juga untuk halaman cetak ini khusus untuk mahasiswa yang sudah lunas bayar. Kalau yang masih kurang maka tidak bisa dicetak dalam kategori ini. Untuk loadingnya ini agak lama, pada intinya bahwa hasilnya akan kurang lebih seperti ini. Kemudian jika ingin mengeprintnya, cukup klik Ctrl print saja seperti biasa. Kemudian selanjutnya ada berdasarkan mahasiswa. Sini misalkan Adisa ini masih belum lunas, maka nantinya akan dimunculkan perhatian seperti ini, karena untuk melakukan pencetakan mahasiswa tersebut atau wali harus menunjukkan bukti bahwa mereka telah melalui prosedur yang telah ditentukan oleh PNC. Jika sudah memenuhi maka bisa tetap mencetak, jika belum batal saja. Ini tuh sekian dari demo bagian admin. Kemudian kita dapat keluar. Selanjutnya saya akan melakukan penjadwalan di bagian petugas. Dapat masuk kembali sebagai petugas. Untuk masuk kembali sebagai petugas, kita dapat masuk email petugas email.com, kemudian kata tadinya sama yaitu 111, kemudian masuk saja. Untuk kata sandi nantinya dapat diubah apabila memang perlu. Tapi kalau untuk awal memang perlu. Di sini akan ditampilkan peraturan dari penjadwalan, dapat diperhatikan dan dibaca sehingga nantinya pada saat penjadwalan tidak terkendala. Kita menuju ke menu yang pertama yaitu menu tahun pelajaran. Untuk menu tahun pelajaran
pilih saja opsi yang ada, kemudian tahun pelajaran tidak boleh memiliki selisih lebih dari 1 tahun, dan juga tahun awal pelajaran harus lebih kecil dari tahun akhir pelajaran. Misalkan di sini akan diubah tahun 2023 dan 2024, kemudian simpan. Lalu data berhasil diperbarui. Selanjutnya kita menuju ke menu mata kuliah, di mana menu mata kuliah ini ada tombol tambah dan hapus. Untuk tombol tambahnya itu sendiri nantinya akan menjadi halaman seperti ini, form seperti ini. Di sini kita akan mencoba menjadwalkan di semester 4. Untuk kode kelas, kalau terlalu banyak mengklik, kita dapat tulisan A dan misalkan. Kemudian di lem pengampu kita pilih saja. Kita juga dapat mencari ini supaya lebih mudah. Kemudian pilih saja tanggal ujiannya dan sesinya. Kemudian dapat kita simpan. Tunggu beberapa saat, kemudian berhasil. Untuk menghapusnya seperti yang tadi ya, kita cukup menambahkan saja, kemudian pilih hapus semua, kemudian pilih OK jika kita akan benar-benar menghapusnya. Selanjutnya ada di ruangan. Untuk menu ruangan ini sama dengan pada saat menambahkan ruangan, yaitu berada dalam satu halaman. Untuk pilihan kelas ini sudah terfilter. Jika sudah ada seperti TI1A ini, maka nantinya tidak akan dimunculkan kembali di sini. Dan untuk ruangan apabila bertabrakan, maka opsi ruangan tidak akan dimunculkan. Opsi ruangan dari kelas yang sama-sama bertabrakan ruangan. Dan kita klik simpan saja. Sebentar untuk menunggunya, sudah lumayan agak lama seperti ini. Kemudian untuk di sini ada jenis ujian UTS dan UAS. Anda hanya dapat melakukan satu penjadwalan dalam satu periode waktu, yaitu antara UTS atau UAS saja. Kalaupun misalnya Anda ingin membuat penjadwalan baru, pastikan untuk menghapus penjadwalan yang sudah tidak terpakai. Di sini saya sudah membuat jenis ujian UTS, jadi tambahkan saja. Kalau misalkan ada data dari UTS, kemudian Anda ingin menambah UAS, maka nantinya akan error. Di sini kita dapat memilih, misalkan TI1B, kemudian ruangannya, tanggal, sesi. Untuk menunggu datanya ini muncul memang terkadang agak memakan waktu sebentar saja sih. Kemudian untuk kelas akan muncul apabila sudah dijadwalkan ruangannya. Dapat simpan, tunggu beberapa saat, kemudian maka nantinya akan diarahkan ke halaman UTS, penjadwalan UTS tadi, dengan notifikasi bahwa berhasil ditambahkan. Misalnya kita pada saat sudah menjadwalkan UTS, namun mencoba menjadwalkan UAS, saya akan tunjukkan bahwa ini akan memberikan hasil error.
misalkan tambah, kemudian diisikan, ruangan untuk mata kuliah tidak muncul. Seperti ini, mohon maaf tadi ada sedikit masalah. Kemudian pilih saja pengawasnya, kemudian kita simpan. Coba simpan. Maka akan tetap berada di halaman ini. Kemudian di sini ada tulisan sertifikasi gagal bahwa Anda masih mempunyai penjadwalan UTS. Hapus semua penjadwalan UTS sebelum memulai penjadwalan UAS. Kira-kira seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya saya akan memperlihatkan menu rekap pengawas. Di sini petugas dapat melihat rekap pengawas yang sudah dijadwalkan tadi. Seperti ini hasilnya. Selanjutnya ada cetak. Untuk petugas, di sini diberikan fungsi cetak daftar pengambilan berkas dan jadwal ujian per prodi. Untuk daftar pengambilan berkas, kita dapat memilih tanggal ujian dan sesinya. Misalkan tadi yang ada di Senin, sesi pertama itu jam 8, seperti ini hasilnya. Kemudian selanjutnya adapun jadwal ujian per prodi, misalkan yang D3 teknik informatika yang sudah banyak tadi. Selanjutnya tunggu beberapa saat, maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian nantinya kalau ingin mengeprint, cukup kontrol print saja ya, kontrol P. Sekian dari penjadwalan yang ada di petugas. Selanjutnya saya akan beralih mendemokan ke bagian keuangan. Nah, masuk kembali. Ya, untuk bagian keuangan gunakan email keuangan@gmail.com. Kalau sudah berhasil masuk ya, seandainya satu-satu. Kemudian di sini dapat dilihat bahwa jumlah lunas mahasiswa yang lunas sama mahasiswa belum lunas. Selanjutnya, kalau misalkan kita akan mencoba untuk mengubah dari lunas menjadi tidak lunas, kita dapat tambahkan. Misalkan di sini ada 900.000, kemudian di sini 100.000, kita simpan. Ini untuk kekurangannya sesuai dengan data yang dimiliki oleh bagian keuangan. Kemudian nantinya tombol dari batalkan berubah menjadi seperti ini. Ini dapat untuk melihat, ini dapat digunakan untuk mengubahnya. Akan menjadi seperti ini. Kita simpan. Ya. Maka tetap berhasil diperbarui. Kemudian saya akan menunjukkan apabila ini ternyata keuangan menuliskan RP0 semua. Kemudian saya coba simpan, maka nanti hasilnya akan error, gagal, dengan keterangan Anda tidak boleh memasukkan UKT dan SPI dengan RP0
untuk mengubah status menjadi belum lunas, karena itu sama saja dengan masih lunas. Kemudian sebelumnya, kalau kita ingin mengubahnya menjadi lunas, kita dapat melakukan perubahan secara serentak untuk beberapa data ini dengan memilihnya saja. Kemudian lebih dari satu juga bisa, semuanya juga bisa. Klik tombol lunas. Apakah Anda yakin? Jika yakin, oke. Maka data mahasiswa tersebut berhasil diperbarui, dan seharusnya ini akan kembali menjadi tombol batalkan. Kemudian sebelumnya sebenarnya di sini ada tombol info, digunakan untuk melihat informasi yang telah saya sediakan hanya untuk opsi saja, opsional. Jika bagian keuangan memiliki cara tersendiri agar lebih cepat, juga tidak harus mematok langkah-langkah yang telah disediakan. Sekian yang dapat disampaikan di bagian keuangan. Selanjutnya saya akan menampilkan bagian dari pengawas. Saya akan mencoba masuk ke dalam akun pengawas buat menjadi kata sendiri itu kapital A, kemudian huruf kecil 1, 2, 3, 4, tentang, kemudian klik masuk. Tunggu beberapa saat, kemudian berhasil masuk. Di sini telah saya sediakan peraturan dari mengawasi ruang ujian, di mana peraturan ini dapat dibaca dan diperhatikan oleh pengawas. Kemudian di sini langsung ditampilkan jadwal dari setiap masing-masing pengawas yang masuk. Kemudian untuk pengawas hanya itu saja. Selanjutnya saya ingin menambahkan info tambahan, yaitu untuk bagian setiap akun dapat merubah data akun seperti profil dan kata sandi. Untuk profil di sini, untuk nama lengkap dapat diubah, namun harus sesuai dengan data yang ada. Kemudian email, selanjutnya ada juga kata sandi. Perlu diperhatikan bahwa kata sandi ini harus minimal 8 karakter dan gunakan kombinasi huruf kapital, huruf kecil, angka, dan simbol. Kalau tidak, nanti akan memunculkan error. Misalkan di sini saya ubah menjadi PNC, banyak huruf kapital, PNC Cilacap 10, dan simbol perintah PNC Cilacap 10, PNC Cilacap. Mohon maaf, kata sandi lama itu harus sama dengan yang sebelumnya. Bagian 3, 4, simpan.
maka password berhasil diperbarui. Kemudian misalkan kita mencoba masuk kembali, seharusnya menggunakan password terbaru yang telah dibuat tadi. Di sini dapat masuk. Kemudian misalkan tadi Gmailnya ini, kemudian enter. Mohon maaf sebelumnya karena OBS saya tiba-tiba seperti itu hasilnya. Sebenarnya untuk ubah password berhasil dilakukan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.